Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ramalan saya 27 Desember 2019 ternyata dikunjungi oleh banyak lagi orang-orang yang mencoba untuk membuktikan kebenaran bahwa ramalan saya terbukti. Tapi mereka semua tertariknya hanya ke video panas yang disebarkan. Nah, padahal di situ hampir semua ramalan saya sudah terbukti. Sejak di banjir yang akhirnya melanda Jakarta yang sudah saya prediksikan sebelumnya. Bahkan di situ saya katakan air turun dari atas ke bawah dan tidak ada presiden atau gubernur yang akan bisa mencegah itu. Dan itu datang dengan amat mengagetkan. Dan terus kemudian terjadi pertikaian artis. Terus kemudian menyebabkan banyak hal yang tadinya itu mereka temenan, tapi terus kemudian jadi bertikai. Ada juga pesawat yang nyaris jatuh dan ternyata berhasil digagalkan. Dari 5 kejatuhan itu tadi, ternyata semuanya bisa tidak ada korban jiwa. Hanya satu pesawat yang ke-6 yang terus kemudian pilotnya meninggal, tapi tidak ada korban yang lainnya lagi. Dan video itu tadi juga artis viral yang saya bilang ini akan bisa melebihi Raffi Ahmad atau Nagita kalau mereka menikah. Ini tahun 2020 ini milik Lesti dan Rizky Bilar. Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi boomnya ini sekarang. Dan yang sebenarnya ada baru saja terjadi. Dan saya sengaja menaikkan sekarang agar hype-nya ini nggak ketutup dengan video panas yang kemarin. Yaitu saat saya mengambil kartu The Hermit dan saya mengatakan ada satu tokoh masyarakat laki-laki yang dia ini menguasai banyak hal, mendalami hal yang dia dalami, memiliki banyak pengikut, yang dia pergi ke luar negeri dan dia kembali. Saat saya meramalkan, dia sudah pergi selama 2 tahunan, 2,5 tahun. Dan 2 hari yang lalu, beliau kembali. Kalau kalian tidak percaya, tonton ramalan cuplikannya ini. Nah, yang berikutnya lagi adalah The Hermit, seorang pria. Dia ini seorang yang mempelajari sesuatu dengan tekun. Dia juga ahli terhadap banyak hal, wisdom of everything, dan orang ini akan kembali. Betul sekali, ada seseorang pemuka masyarakat, seorang yang diagung-agungkan dan dianggap sebagai seorang pemimpin akan kembali lagi ke tempatnya. Jika selama ini dia pergi ke satu tempat, maka dia kali ini akan kembali dan dia akan membuat kehebohan besar di Nusantara ini. Nah, apakah ini jadi pertanda tentang sesuatu dan seseorang? Kita lihat saja nanti. Tetapi ini akan terjadi di 2020. Selama ini yang ditunggu-tunggu dia nggak pernah muncul, akhirnya dia akan muncul. Selama ini yang ditunggu-tunggu dia kemana aja selama ini, akhirnya dia akan normal. Dan ini tidak lama lagi akan terjadi. Nah, kalau tetap nggak percaya, linknya ada di bawah sini. Kalian kunjungi langsung. Saya mengatakan itu nggak ada edit-edit, nggak ada apa, karena kalau kalian lihat yang komen itu terindeks sudah sejak 11 bulan yang lalu, dan yang memang kenyataannya sudah saya ramalkan. Dan saat saya ramalkan memang tidak ada satu kemungkinan untuk beliau ini kembali dalam waktu cepat. Jadi bisa saja tahun depan, bahkan tahun ini saat beliau ingin kembali, banyak sekali polemik yang membuat mau berangkat nggak jadi, berangkat nggak jadi. Spanduknya dekat rumah saya terpampang gede banget, siap menjemput, tapi ya beliau akhirnya pulangnya di penghujung tahun ini. Tepat tanggal 10 November, betul sekali. Habib Rizik Syihab sudah saya ramalkan akan kembali di tahun ini. Kartu ini menunjukkan bahwa ini orang yang benar-benar, dia ini The Hermit ini adalah orang yang bijaksana, orang yang mengetahui sesuatu. Dia bahkan nggak cuma mempelajari sesuatu di luarnya, dia bahkan bisa mempelajari filosofi untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang lainnya. Dia kembali ke Indonesia setelah 3,5 tahun kepergiannya. Visanya si umroh. Beliau ada di sana, ya sebelum beliau memberikan satu pernyataan langsung, saya nggak berani bilang ngapain pergi ke sana. Tapi memang selama 3,5 tahun beliau menetap di Arab Saudi. Akhirnya beliau kembali. Bisa saja beliau kembali tahun depan dan menggagal ramalan saya. Tapi kayaknya beliau menghormati, beliau ini kayaknya lihat, wah daripada Denny Darko meleset terus dia pulang sekarang. No, kidding. Tapi ini satu kembali yang amat dinantikan oleh umatnya. Bahkan saya pun sendiri pribadi pengen juga beliau ini cepat balik.
Ahlan wa syahlan. Selamat kembali lagi ke kampung halaman, dan saya juga penasaran bagaimana sepak terjang beliau nanti ke depannya, karena memang secara pribadi saya melihat beliau ini termasuk salah satu orang yang paling berani oposisi menentang pemerintahan. Kebetulan pemerintahnya Pak Jokowi. Dan apakah yang akan terjadi saat HRS beliau ini tadi kembali? Apa yang akan bisa kita lihat ke depannya? Nah, izinkan saya meramal lagi, kira-kira seperti apa? Karena saat beliau itu berangkat, Pak Basuki Cahayapurnama, ini seterunya, kalau istilahnya saling tokoh melawan tokoh itu, beliau waktu itu akhirnya harus masuk ke sel di Makobrimob, beliau pergi ke sana. Nah, kita akan lihat seperti apa. Dan seperti kartu yang keluar, The Six of Wands menunjukkan bahwa kembalinya beliau ini disambut dengan meriah, amat sangat meriah. Jalan menuju bandara tertutup, banyak penerbangan di-delay, banyak orang yang macet, akhirnya nggak nyampe ke bandara. Nah, ini menunjukkan kecintaan pengikutnya kepada sang habaib ini tadi. Bahkan ada yang bilang kalau kami ini mencintai sang habaib melebihi kami mencintai diri sendiri dan keluarga kami. Dan ini menunjukkan bagaimana kesetiaannya. Berarti selama ini menanti itu nggak mengurangi jumlah followers atau pengikutnya, tapi mungkin saja malah menambah banyak. Nggak hanya simpatisan FPI saja, tapi banyak juga ormas-ormas atau individu masyarakat yang berdatangan dari jauh hanya untuk kayak orang jemput sama nganter haji gitu loh. Dulu sih memang ini kebiasaan haji itu, kenapa kok sampai berbondong-bondong berbus-bus, yang diantar haji cuma 3 tapi yang ngantar bisa 6 bus gitu. Itu karena memang dulu orang kalau berangkat haji itu bisa berangkat sekarang, baliknya tahun depan atau mungkin 1,5 tahun lagi, karena memang mereka itu naik kapal berlayar berbulan-bulan, di sana pun lama, terus kemudian nanti balik lagi. Nggak kayak sekarang naik pesawat 2 hari nyampe, di sana berapa hari, 2 minggu juga seharusnya bisa kembali ya, tapi proses haji kan lebih lama dari itu. Dulu itu banyak orang yang berangkat haji, terus kemudian mereka akhirnya meninggal di perjalanan karena memang perjalanannya itu begitu susah, berat. Nah, sepertinya memang Habib Rizik ini mengalami satu perjalanan yang berat sekali, dan akhirnya dia kembali ini sudah dilulukan dan ditunggu. Dan ini memang terjadi. Dan ini akan terjadi selama beberapa lama, at least sampai akhir tahun ini nanti. Nah, yang saya lihat lagi di sini, artinya apa? Habib Rizik ini terkenal memimpin FPI yang memang dia ini selalu sebagai kekuatan penyeimbang. Jadi kalau pemerintah arahnya kemana, dia tuh berusaha untuk menjadi orang yang mengingatkan. Nah, artinya ini disambut meriah oleh partai oposisi atau orang-orang yang against atau melawan pemerintahan. Nah, saya nggak bisa ngomong secara langsung, tetapi memang orang-orang yang tadinya ini memang selalu, kalau kita lihat di berita itu selalu berlawanan dengan pemerintah, ini kayaknya yang ikut menjemput, dan mereka ini adalah orang-orang yang paling happy karena akan mendapatkan satu suntikan energi baru. Saya lihat ini di sini karena saat ini DPR yang biasanya loh ya, setelah pemerintahan Pak Harto itu selalu oposisi sama pemerintah, ternyata DPR sekarang ini konco sama pemerintah. Jadi partai-partai yang oposisi sama pemerintah ini seperti PKS dan partai yang lainnya ini nggak mendapatkan energi yang bagus karena kepiawaian pemerintah merangkul partai-partai yang harusnya oposisi ini, tapi malah akhirnya temenan kayak Partai Perindo, Hanura dan sebagainya. Dan akhirnya ya tersisa partai-partai seperti PKS dan kawan-kawannya PAN yang saat ini sepertinya kehilangan taji. Mereka berusaha kembali dengan kami, tapi ternyata nggak terlalu memberikan satu perlawanan yang seperti itu. Nah, dengan datangnya sang HRS ini, sepertinya ini akan menjadi, dia mungkin akan dijadikan komandan untuk perjuangan barunya. Nah, ini yang saya lihat. Dan memang ini adalah satu hal yang wajar dan lazim terjadi dalam politik. Nah, yang berikutnya saya lihat lagi di sini adalah kembalinya orang-orang yang memang saat ini itu membutuhkan sosok seperti beliau ini untuk mendukung ya ini tadi, karena mereka ini dicitrakan sebagai kalau pemerintah A ini selalu Z. Nah, silahkan googling, lihat orang-orang pertama yang menjumpai, datang ke Petamburan, ke kediamannya, ini adalah orang-orang yang memang memiliki kepentingan untuk bisa di backup, karena sang habaib ini memiliki masa yang nggak bisa dianggap main-main, masa yang sangat kuat, yang benar-benar loyal, dan mereka ini benar-benar mau melakukan apapun. Bayangkan mereka datang dari sebelum subuh menjemput sang habaib ini tadi. Dan bahkan ternyata sebelum itu apapun yang
dititahkan dari Arab Saudi sana memang dikerjakan di Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah satu kekuatan yang luar biasa, benar-benar kuat, dan ini sepertinya akan membuat kekuatan-kekuatan lama yang berusaha untuk karena nggak dirangkul sama pemerintah, berusaha untuk bisa bersama, karena Sang Habaib ini juga punya satu tujuan yang nanti akan saya tunjukkan. Hey, oh iya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang, atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran, jangan tunggu lama, silahkan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja, tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, dan walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada luka lama, masih ada permusuhan yang belum selesai. Orang bilang ini kasusnya kemungkinan besar akan diangkat lagi, walaupun sudah SP3. Dan memang ini sesuatu yang mungkin membuat Sang Habaib ini juga nggak pulang-pulang adalah karena takutnya nanti, ini kalau kata-kata orang-orang, dia dikriminalisasi. Dikriminalisasi itu artinya dituduhkan melakukan sesuatu yang seharusnya nggak dia lakukan. Nah, tapi ya mau bagaimanapun Indonesia negara hukum, kita lihat bagaimana hukum ini akan bekerja. Memang akhirnya Sang Habaib bilang kalau hati-hati, kalau ternyata hukum ini tidak diperlakukan dengan adil, tunggu bom waktu meletus. Itu sebenarnya bukan ancaman pribadi, tapi ya masyarakat akan protes. Dan saya pikir Indonesia sendiri, pemerintah berusaha untuk tetap di jalurnya, melakukan apapun dengan Indonesia ini tetap prioritas utama ya, negara, kesatuan, dan demi apapun yang akan terbaik untuk Indonesia ini tadi. Tapi ini ada satu hal yang membuat ya ini nggak akan segampang itu. Jadi ada satu sakit hati di masa lalu, baik dari Sang Habaib ataupun dari pemerintah ini yang kayaknya belum draw gitu, belum akhirnya rekonsiliasi. Nah, kayak gitu. Pas ditanya, mereka nih kayak si Habaib bilang ngajuin syarat. Bebasin dulu Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan Bahar bin Smith. Nah, pemerintah bilang loh, kalau mau rekonsiliasi ya jangan syarat lah, ngobrol dulu. Tapi ini pun baru diwakili oleh beberapa orang, belum resmi. Jadi kalau saya lihat sih memang akan sedikit ada kayak ngambek-ngambekan dulu sampai nanti akhirnya mereka akan bisa saling berbicara. Nah, ada kartu yang lain yang memang ini memiliki satu arti bahwa untuk beberapa orang Habaib ini memang memiliki satu hal yang ditakuti karena ya memang dia ini tanpa tedeng aling-aling, kalau sesuatu dianggap munkar ya sama dia dilabrak, langsung ditabrak seperti itu. Nah, mungkin karena hal seperti ini, terus kemudian pemerintah yang memang ya pemerintah harus dengan segala sesuatu ini kan nggak segampang itu mungkin bisa melakukan sesuatu karena ya negara Indonesia bukan negara Islam. Dan memang yang diusung ini adalah hukum-hukum Islam. Nah, jadi akhirnya misalkan terjadi sesuatu yang dianggap kemunkaran, ini langsung turun tangan, sebenarnya pemerintah ini memang harus melalui jalan hukum untuk menyelesaikan itu. Nah, akhirnya menimbulkan satu apatisme di masyarakat yang bahkan, nanti kalau kembali, nanti akan ribut atau enggak ya? Akan terjadi pertikaian atau enggak? Dan ini sebenarnya nggak perlu terjadi. Ada orang yang memang di sini berdiri, melihat banyak cawan yang tertumpah, lebih takut dulu dibandingkan sebenarnya ini semua nggak jadi masalah kok kalau seandainya memang ini bisa dibicarakan. Kalau saya lihat beliau ini adalah pimpinan umat dan memang ya sebagai seorang pimpinan ya nggak terus harus seperti yang ditakutkan itu tadi. Tapi apakah yang akan terjadi? Kita akan lihat. Karena beliau ini sepertinya ingin mengimbangi kalau Pak Jokowi itu memiliki revolusi mental. Nah, Sang HRS ini memiliki satu agenda yaitu revolusi akhlak. Kalau diumpamakan tuh ya, yang tadinya jarang sholat jadi lebih rajin sholat, tadinya nggak pernah sedekah jadi sedekah. Akhlak itu sesuatu yang meningkatkan tingkat kita di depan Tuhan. Jadi bukan di depan manusia, tapi kalaupun ternyata kita lakukan dan memberikan kenaikan tingkat di depan manusia, itu adalah sebuah berkah. Nah, saya lihat ini adalah satu hal yang mungkin akan bisa membalik stigma orang terhadap Sang HRS ini tadi.
Nah, yang saya lihat lagi, beliau ini kenapa demikian populer? Karena beliau ini sepertinya itu mewakili satu kekuatan kepada orang-orang yang merasa dipinggirkan, orang-orang marginal, orang-orang yang nggak terwakili suaranya, orang-orang yang nggak bisa masuk partai, dan terus kemudian orang-orang yang kalau kita lihat di Jakarta ini ada di kampung-kampung yang memang orang-orang, jadi bukan di metropolitannya. Kalaupun di metropolitan ini biasanya dia ada di kampung-kampung kecil, orang-orang yang merasa ini pemerintah janji-janji terus dari dulu dan sebagainya, dan dia ini kayak orang yang berusaha untuk menyuarakan orang-orang yang selama ini dijanjikan tapi nggak pernah terwujud. Nah, ini adalah sesuatu yang positif, dan sebenarnya kalau bisa dirangkul, ini adalah satu apa ya, kalau saya bilang dia ini bisa menyerap aspirasi yang memang selama ini nggak pernah dijembatani, sehingga akan bisa dijembatani dengan lebih baik. Kalaupun ternyata terjadi oknum-oknum FPI itu sendiri dari organisasi yang dipimpin, saya pikir itu hanya oknum. Karena memang ya beliau ini dengan semua kepemimpinannya dan banyak sekali orang-orang di bawahnya, dia nggak akan bisa mengontrol semuanya. Jadi memang saya akui banyak hal positif yang nggak terekspos, tapi terus kemudian banyak hal negatif yang kemudian malah lebih diekspos saat ada oknum yang mencoba untuk menodai apa yang dilakukan oleh si FPI ini tadi. Dan ini tidak hanya FPI, tapi semua ormas, semua elemen masyarakat, bahkan apapun itu, kalau masyarakatnya atau manusia ada banyak, dia berkumpul, satu orang melakukan sesuatu, ya otomatis nama yang lainnya akan rusak. Suku, bangsa, apapun itu. Nah, yang saya lihat lagi di sini juga, ini adalah nantinya akan ada, setelah kembali, ternyata ada satu hal yang akan, kalau saya bilang, mungkin ada rekonsiliasi dengan pemerintah. Jadi sepertinya gaduhnya ini nggak akan segaduh kayak dulu sebelum beliau ini pergi ke sana. Sepertinya nanti ini akan lebih aman dan damai. Ada sesuatu yang terus kemudian nggak kita ketahui, mereka ini ketemu tanpa kita sadari, dan kemudian membuat satu kesepakatan, tapi bukan yang negatif ya, yang akhirnya tujuannya satu, yuk kita bangun Indonesia, kita berusaha untuk maju dengan lebih baik. Karena sebenarnya ya, kemarin itu yang terjadi keras adalah karena saat HRS ketemu dengan Basuki Cahayapurnama yang ini sama-sama keras, terus kemudian terjadi benturan bebarengan dengan adanya ya itu tadi menuju pemilu dan sebagainya. Cuman saya lihat di sini ini ada satu upaya diplomasi yang akan mulai menunjukkan hasilnya. Nah, berikutnya lagi yang harus kita waspadai adalah apapun itu, saat sang HRS ini berusaha untuk memperjuangkan atau membela agamanya dan bangsanya, memang sayangnya kita tidak mungkin beliau pun nggak sadar kalau di antara orang-orang ini ada banyak yang ingin berusaha memanfaatkan beliau ini tadi. Nah, hati-hati memang, apalagi kalau ternyata beliau memiliki masa ini tadi, ternyata banyak orang yang tujuannya itu nggak sama dengan beliau, dan ini membuat setelah akhirnya difasilitasi, dibantu, beliau pun itu jadi kecewa. Jadi kalau saya lihat akan ada bertambah orang-orang yang berusaha memanfaatkan pengaruh beliau ini, menungganginya, sehingga tujuan yang murni ini terus kemudian jadi agak terbelok kepada sesuatu yang berbau politik, kekuasaan, dan satu perebutan pengaruh. Nah, ini harus diwaspadai, dan saya pikir beliau pasti akan tahu itu siapa. Semoga beliau mengambil ketegasan untuk tidak memberikan fasilitas kepada orang-orang ini tadi. Nah, berikutnya lagi, otomatis nanti tanggal 2 Desember akan terjadi sesuatu yang besar sekali. Nah, ini sesuatu yang ini dirindukan karena selama 2 tahun, 3 tahun mungkin ya, ini peringatannya ini nggak terjadi seheboh yang nanti ini pasti akan terjadi, dan heboh banget. Jadi 212 akan berkumpul, reuni, dan semoga ini benar-benar menjadi satu gerakan revolusi akhlak dan tidak ditunggangi oleh sesuatu yang seperti politik, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Dimana seharusnya kalau ini memang sebuah gerakan yang murni positif, semua elemen masyarakat terlepas dia partainya apa, tujuannya apa, harusnya ikut serta. Dan harapannya di sini tidak terjadi polarisasi, karena memang tujuannya selama ternyata saya bicara seperti ini karena 90% masyarakat Indonesia adalah Muslim, karena memang tujuannya untuk itu tadi, sesuatu yang positif. Dan semoga ini bisa memberikan satu inspirasi kepada gerakan lain yang lebih positif. Tapi setelah 212 nanti,
nggak lama berselang, mungkin di awal tahun depan dan sebagainya, akan terjadi sebuah kehebohan baru. Atau mungkin akhir tahun ini, rasanya enggak. Tapi kehebohan ini, bukan tapi ya, dan kehebohan ini akan menjadikan satu babak yang baru. Dari setelah kembalinya sang HRS ini akan jadi satu momen yang luar biasa, yang semua orang nggak akan nyangka, dan ini akan menghebohkan Nusantara, bahkan mungkin dunia. Nah, saya nggak bisa bilang ini apa, tapi tandai saja ramalan ini, dan ini termasuk satu hal yang saya berharap ini nggak terjadi. Demikian tadi, itu adalah salah satu dari edisi ramalan Denny Darko yang terbukti. Silahkan dilihat lagi ramalannya ini di video saya tanggal 27 Desember kalau nggak salah. Dan kalau kalian memang penasaran kenapa ini selalu terbukti, makanya subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika kalian juga merasa ini adalah sesuatu yang positif, silahkan disebarkan. Atau kalau nggak, komen deh di bawah ini. Saya pengen tahu pendapat kalian semua. Tapi apapun itu, Habib Rizik ini adalah seseorang yang amat mulia. Dia punya tujuan juga yang mulia, dan yang amat disayangkan adalah ternyata dia beroposisi dengan pemerintah yang membuat ya akhirnya mau nggak mau dia akan masuk sedikit ke pusaran politik yang sebenarnya itu nggak diinginkan. Semoga yang terbaik, sehat selalu untuk beliau, dan semoga kembalinya beliau ini memberikan satu berkah yang lebih dibandingkan adanya perbedaan pendapat buat Nusantara yang kita cintai ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.